Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta disayang oleh Tuhan Yesus. Pada Kamis pagi hari tanggal 29 Februari 2024 merupakan hari yang terakhir di bulan Februari ini. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Yesus. Kau Tuhan sudah pelihara menyertai kita dari sejak awal Januari sampai akhir bulan Februari. Kita sama-sama tutup hari yang terakhir di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga besok kita memasuki 1 Maret juga sama. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan kita buka besok di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam setiap hidup kita. Kita melangkah bersama Yesus. Sama-sama kita akhiri nanti malam, kita adalah malam yang terakhir. Kita tutup semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok pagi kita membuka awal 1 Maret bersama dengan Yesus. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu Bapa. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, Mu mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, amin, haleluya. Punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Bapa, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Pagi ini
kami mau baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu Bapa, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku, bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu, bentuklah hidupku serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik, yang memberikan kita sehat, memberikan berkat. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan. Biar hari yang terakhir kita di bulan Februari ini, kita komit dengan Tuhan. Tuhan, besok kami memasuki di awal bulan Maret. Tangan Tuhan akan menyertai. Pegang hidupku Bapa, untuk kami melangkah bersama Yesus. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dalam segala kata firman Tuhan 1 Tessaloniki 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah komplain saudara. Belajar selalu bersyukur atas semua yang kita terima dari Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Agung, Tuhan Maha Sempurna, tidak bercacat celah. Semuanya indah dan sempurna. Dan kita ucapan syukur buat semua yang kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita baca perjanjian lama saudara. Puji Tuhan kalau tiap pagi kita baca perjanjian lama, ya, kitab Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik dan harus menuangkan minyak serta membuka kemenyan ke atasnya. Oh, ini saudara, persembahan korban sajian sudah saya katakan dalam Imamat itu ada korban persembahan pengampunan dosa, korban persembahan, korban sajian, banyak hal. Dan korban sajian ini adalah korban yang merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai bukti persembahan kepada Tuhan, ucapan tindakan penyembahan, ucapan syukur atas semua berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Bangsa Israel dulu banyak melakukan korban-korban, tapi apa yang dikerjakan mereka berhasil dan berkati Tuhan. Maka mereka ucapan syukur dan korban saja. Inilah Tuhan, apa yang sudah kau berkati, ini korban saja. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai bukti bahwa sudah menerima berkat dari Tuhan. Yang kita terima demikian sama, supaya kita memberikan terbaik. Kalau Tuhan sudah memberkati kita semua dalam pekerjaan, dan hari ini kita sebentar nanti beraktivitas, apa yang kita kerjakan nanti sama, kita mempersembahkan untuk Tuhan. Di rumah Tuhan di hari Minggu, ya, dimanapun kita berada, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan di dalam 1 Tessaloniki 5:18, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan bukti kita ucapan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu di gereja, rumah Tuhan, dan senantiasa kita berterima kasih atas semua yang kita terima dari Tuhan. Ayat yang kedua, lalu korban itu haruslah dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati bagi Tuhan. Semuanya intinya Tuhan mau indah di hadapan Tuhan. Kalau zaman dulu dia menggunakan kemenyan supaya bau harum di hadapan Tuhan. Dan di sini kemenyan bicara hati kita, supaya hati kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hati penuh dengan ketulusan, karena Tuhan lihat hati saudara, ya. Tuhan tak bisa dibohongin.
sebagai ucapan syukur, curahkan isi hati kita. Katakan, Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah aku terima dari Engkau. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian batuan. Maha kudus karena Allah itu maha kudus. Ya, Tuhan pakai Harun dan anaknya, dan Tuhan mau pakai setiap kita semua untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak. Itu roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak urapan. Tepung bicara firman Tuhan, ya. Jadi itu berikan yang tepung yang baik. Artinya kita mempersembahkan ke Tuhan, karena Tuhan itu maha agung, maha mulia, maha segala kalanya. Berikan terbaik dan Tuhan akan memberkati kita. Hati tepung yang terbaik, hati kita diisi dengan firman Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban saja apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, semua dari tepung yang terbaik juga, yang tidak beragi, tidak boleh fermentasi, tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh. Hati Tuhan lihat hati, tidak boleh beragi, tidak boleh pajak celah. Semuanya berkenan sama Tuhan, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahan itu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi, tidak boleh ada fermentasi, tidak boleh cacat celah. Itu baik dari firman Allah yang sempurna. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkan minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jika persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama dengan minyak. Semua aturan-aturan dari Tuhan kita ikutin, saudara. Berikan yang terbaik, dan intinya supaya setiap apa yang kita buat Tuhan, berikan yang terbaik. So, itu intinya. Maka korban sajian ini diolah menurut salah satu cara itu, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus sampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus menghususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Semua berulang-ulang Tuhan katakan menjadi korban sajian yang baunya menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Kita hari-hari kita minta perkenanan Tuhan, saudara, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya apa yang kita kerjakan itu mencari perkenanan, menyenangkan hati Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Itu bagian maha kudus dari segala korban apa-apa Tuhan. Satu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, jangan diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar suatu pun sebagai korban api bagi Tuhan. Tapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu persembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahan itu yang berupa korban sajian, haruslah kau beri garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta dengan segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Garam seperti di dalam Matius pasal 5. Kita menjadi garam dunia, harus sesuatu yang berarti. Jadi berikan garam sesuatu yang berarti, berfaedah. Added value mulai dinilai tambah kepada Tuhan, saudara. Karena di situ berkenan kepada Tuhan. Hati yang tulus memiliki nilai-nilai tambah, dipersembahkan korban dan garam, ya, nilai tambah yang kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuk minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya, beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang cukup singkat. Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yang jelas intinya, mari kita mempersembahkan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah terima berkat dari Tuhan, kita sudah banyak terima dari Tuhan. Intinya di sini, saat ini kita sudah tidak melakukan lagi korban sajian seperti bangsa Israel, tapi korban sajian adalah
korban ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dan apa yang kita sudah diberkati sama Tuhan, berikan korban perpuluhan, ya korban persembahan di gereja, korban kebaikan, memberikan sesuatu yang terbaik, mungkin membantu orang miskin atau membantu orang yang perlu kita bantu. Semua yang penting kita persembahkan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Intinya, mari kita lakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Sehingga apa yang kita kerjakan mencari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan mau lihat hati, saudara. Karena Tuhan lihat hati, saudara. Tuhan tidak bisa dibohongi. Baca dalam Yeremia pasal 17. Ya, Tuhan lihat hati, saudara. Tidak boleh menjadi hati yang licik, tapi memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Itu diberkati sama Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan lihat dan Tuhan baik kepada orang yang baik hatinya. Karena Tuhan melihat hati. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Manusia tidak bisa melihat hati, tapi Tuhan melihat hati. Ayat 10, aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari, berikan tepung yang terbaik dulu, tapi saat ini berikan hatimu untuk firman Allah. Roti tidak boleh beraki, itu firman Allah. Karena maunya firman Allah tidak boleh bercacalah. Karena firman Allah itu kudus, tidak ada satupun cacat celah. Karena Tuhan itu maha kudus. Dan membuat kita mari persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa. Dan inti firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik. Apa yang kita bisa kerjakan, lagu yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk menjadi perkenanan Tuhan. Berikan dengan hati yang bersih di depan Tuhan, karena Tuhan baik. Sebab saya mau kasih ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Ini bukti nyata, karena Tuhan melihat hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih. Itu yang menjadi perkenanan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.